gizi, Bu? Iya siang, benar. Silakan duduk. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Pertama-tama mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Saya Eka, saya petugas gizi di rumah sakit ini. Boleh Bu jika berkenan untuk disebutkan namanya? Iya, Bu, nama saya Naya, Bu. Umurnya berapa tahun ya Bu sekarang? Saya sekarang 30 tahun, Bu. Oh baik Bu. Nah ya umurnya 30 tahun ya. Hari ini bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya begini aja sih, Dok. Semoga perasaan Ibu baik ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu? Sebenarnya saya sih kurang tahu, Bu. Kemarin saya hanya dikasih tahu sama dokter Randy untuk menemui Ibu hari ini, Bu. Baik, berarti Bu Naya ini pasiennya dokter Randy ya Bu? Iya. Oke baik, pertama-tama apakah Ibu berkenan untuk menceritakan kondisi kesehatan Ibu? Karena pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola makan yang seimbang yang baik untuk kesehatan Ibu. Sepertinya Ibu belum berkenan untuk bercerita ya Bu. Mungkin Ibu bisa meluapkan dulu perasaannya sebelum Ibu memulai untuk bercerita. Baik, terima kasih, Bu. Bagaimana Bu sekarang, apakah Ibu merasa lebih baik setelah meluapkan perasaannya? Iya, Bu, sekarang saya jauh lebih baik. Baik, kalau seperti itu apakah sudah bisa mulai untuk bercerita Bu? Iya, Bu, saya coba ya, Bu. 1 minggu yang lalu saya didiagnosis bahwa saya menderita kanker payudara. Sejujurnya sih saya sedih ya, Bu. Saya juga takut banget, Bu. Saya paham sekali Bu dengan kesedihan Ibu. Pasti di benak Ibu muncul juga ya banyak kekhawatiran ya Bu. Ya, Bu, saya juga takut nantinya saya bernasib sama dengan ibu saya, Bu. Seperti itu. Berarti apakah ibu kandung Ibu juga pernah mengalami kanker payudara? Ya benar, Bu, saat saya masih 12 tahun, Bu, ibu saya tuh meninggal, Bu, karena kanker payudara. Nggak apa-apa Ibu, pelan-pelan aja ceritanya. Ibu bisa tarik nafas terlebih dahulu agar lebih tenang. Ya, Bu, terima kasih. Nantinya saya juga takut juga, Bu, kalau anak saya juga menderita hal yang sama, Bu. Dia masih kecil, Bu. Oh, kalau boleh tahu Bu, anaknya umur berapa tahun ya Bu? Sekarang sih masih 3 tahun, Bu. Oh, masih sangat kecil berarti ya. Oke baik, saya paham mengenai kondisi Ibu sekarang. Saya tahu kondisi ini sangat berat bagi Ibu. Ibu pernah trauma karena hal yang sama yang pernah terjadi dengan ibu kandung Ibu ya. Dan bahkan Ibu juga sekarang punya anak kecil yang rasanya takut untuk ninggalin dia. Seperti itu ya Bu? Iya. Ibu apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi mengenai perasaannya Bu? Enggak, Dok. Kalau seperti itu saya mulai sesi konsultasinya ya Bu. Saya dapat informasi dari dokter Randy kalau seminggu terakhir ini Ibu sulit untuk makan. Apakah benar? Iya, benar, Bu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, alasannya apa ya Bu? Apakah ada masalah dalam menelan atau seperti apa Bu? Sebenarnya sih saya nggak ada masalah dalam menelan, Bu. Masalah tenggorokan juga nggak ada. Saya cuman kepikiran aja sih, Bu, sampai malas makan gitu, Bu. Wah, sayang sekali ya Bu kalau seperti itu. Saran saya Bu, walaupun pikiran Ibu sedang kacau karena banyak masalah ya, Ibu harus tetap memprioritaskan makan Ibu. Karena kondisi malas makan seperti itu bisa memperparah penyakit Ibu. Seperti itu ya Bu. Oh iya, Bu. Baik. Nah, kalau begitu saya harus apa sih, Bu? Karena saya juga sudah bingung. Saya jelaskan ya Bu, untuk penyakit ini Ibu makanan itu makanan yang berperan harus memiliki peran dan fungsi sebagai penunjang agar obat dan tubuh Ibu itu bisa bekerja secara maksimal Bu. Maka dari itu Ibu harus makan makanan yang sehat dan juga teratur. Oh iya, itu aja ya, Bu. Untuk makanan yang perlu dikonsumsi sebenarnya sama saja Bu, seperti makanan biasa yang ada karbohidrat, protein, dan lemak gitu Bu. Mungkin karbohidrat itu contohnya yang
ada gandum, kentang, umbi-umbian, dan juga sumber karbohidrat kompleks lainnya. Lalu kalau untuk protein itu ibu bisa mengkonsumsi ikan, ayam, tahu, tempe, dan protein lain. Namun untuk daging merah sebaiknya dihindari dulu ya Bu. Lalu selanjutnya untuk lemak, nah lemak ini kalau bisa yang tidak jenuh Bu. Contohnya itu seperti alpukat. Oh itu aja ya Bu. Belum Bu, ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan juga vitamin. Untuk hal itu, ibu bisa mengkonsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan Bu, yang porsinya itu lebih banyak dari biasanya. Selain itu, ibu juga perlu untuk menghindari beberapa makanan. Oh iya, itu apa aja ya Bu makanan yang harus dihindari? Nah, makanan yang harus dihindari ini tuh seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada daging merah, terus nanti ada juga makanan yang tinggi lemak seperti makanan junk food. Nah, itu juga harus dihindari, Bu. Selanjutnya ibu juga perlu nih Bu membatasi konsumsi gula dan juga makanan yang setengah matang. Lalu kalau ibu mengonsumsi alkohol itu sebaiknya di stop dulu ya Bu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Lalu saya harus minum vitamin apa ya gitu ya Bu? Soalnya kan vitamin itu agak mahal juga ya Bu. Sejauh ini sih vitamin yang ibu butuhkan itu hanya vitamin D Bu. Nah, ibu bisa dapatkan vitamin D itu dengan mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin D dan juga berjemur Bu pastinya. Nah, tapi kalau ibu ingin menambah asupan vitamin D itu ibu juga bisa untuk beli seperti suplemen vitamin D Bu, seperti itu ya Bu. Jadi tidak harus ya Bu. Sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu atau ada yang masih dibingungkan? Sejauh ini nggak ada sih, sudah cukup jelas. Kalau seperti itu saya cukupkan dulu ya Bu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya harap ibu bisa lebih tegar terhadap kondisi ibu sekarang, dan juga yang paling penting ibu jangan sampai malas makan lagi Bu. Harus makan makanan yang sehat dan juga secara teratur. Karena dengan begitu ibu akan cepat pulih. Pastinya anak ibu pun ingin melihat ibu sehat, dan dia akan senang sekali Bu apabila ibu kuat dalam melatih penyakit ibu ini. Iya Dok, amin. Terima kasih ya atas waktunya. Kalau begitu saya mau izin pamit ya. Iya Bu, silahkan. Hati-hati Bu.